Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hanafiah dengan nomor NPM 211002040. Kali ini akan membahas tema mengenai manfaat dari produk halal. Sebelumnya, yuk simak dulu video berikut ini. Apakah Anda sedang merintis usaha kecil di bidang makanan dan minuman? Atau bisnis makanan dan minuman Anda sudah mulai berkembang? Nah, untuk Anda calon pengusaha maupun yang telah memiliki bisnis makanan dan minuman, penting menyimak kabar ini. Pemerintah kembali mengingatkan bahwa ada 3 kelompok produk yang sudah harus bersertifikat halal paling telat pada 17 Oktober 2024. Ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam belai turunannya, yakni Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 39, 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, ada beberapa produk yang sudah wajib menyertakan sertifikat halal pada setiap produknya. Pertama, sertifikat halal wajib dimiliki pada produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman juga wajib sertifikat halal. Ketiga, sertifikat halal juga harus dimiliki pada produk hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan. Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi aturan tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kemenak Muhammad Akil Irham, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 7 Januari. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya, ungkap Akil Irham. Sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang. Saat ini Kementerian Agama juga tengah menggelar program sertifikasi halal gratis. Kunjungi website ptsp.halal.go.id untuk pendaftaran program sertifikasi halal gratis. Dari video tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana pemerintah mengharuskan dan mewajibkan UMKM ataupun pemilik usaha memiliki sertifikasi halal. Lalu kenapa sih harus halal? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas memerintahkan manusia untuk memakan apa yang halal, sehingga makanan yang dianggap haram oleh syariat hendaknya untuk ditinggalkan. Perintahnya tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya bagimu ia merupakan musuh yang nyata. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menerangkan surat Al-Baqarah ayat 168 ditujukan bagi seluruh manusia. Dalam hal ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan segala nikmat di bumi untuk tiap-tiap insan yang baik, tiap-tiap insan baik yang beriman maupun yang kafir. Meski yang terhampar di bumi ini semuanya untuk kepentingan manusia, tetapi tidak semuanya halal dimakan atau digunakan. Untuk itu, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada para hamba untuk menyantap makanan yang halal saja. Tapi apa sih makanan halal itu? Nah, makanan halal merupakan makanan yang tidak haram di mana syariat agama tidak melarang untuk menyantapnya. Melalui surat Al-Baqarah ayat 168 di atas pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya memerintahkan makan yang halal tetapi juga menyantap yang baik. Quraisy Shihab lanjut menjelaskan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik karena yang dinamakan halal terdiri dari 4 macam, wajib, sunnah, mudah, dan makruh. Misalnya ada sebuah makanan halal dan baik sehingga cocok untuk seseorang, namun makanan yang sama itu belum tentu baik bagi orang lain dengan kondisi penyakit tertentu, sehingga baginya perlu ditinggalkan supaya kesehatannya membaik. Lalu apa sih urgensi produk halal? Nah, adanya sertifikasi halal dalam suatu produk membuat ketenangan bagi para produsen dan kepastian bagi konsumen. Jadi, dua-duanya itu diuntungkan. Produk halal saat ini menjadi tren, tidak sebatas hanya makanan dan minuman, tetapi juga sudah merambah ke obat dan kosmetik.
Hal ini menjadi penting apalagi untuk masyarakat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi perhatian dunia sebagai konsumen penerima produk jenis makanan, minuman, obat, dan kosmetika yang terjamin mutu dan kehalalannya. Bagaimana sih proses pengecekan untuk mengetahui produk halal atau tidak? Nah, dahulu proses pengecekan asal-usul bahan produk cukup sulit, namun dengan kemajuan teknologi saat ini, sudah banyak cara untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi bahan baku produk, baik melalui alat PCR, MS, atau IR, dan jenis alat analisis lainnya. Aturan terkait produk halal dicantumkan dalam beberapa undang-undang. Nah, salah satunya itu ada pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang mana meskipun tidak diatur secara jelas, tetapi dalam undang-undang ini disebutkan jaminan keamanan produk untuk konsumen secara umum. Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetika yang diedarkan harus aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Produk yang tersebar luas di masyarakat harus berdasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini akan ada tim jaminan produk halal atau JPH yang mensertifikasi jenis-jenis produk khusus yang berpotensi berasal dari bahan atau proses yang tidak halal. Beberapa poin penting terkait kehalalan produk, utamanya makanan dan minuman, dijelaskan dalam surat yang telah tercantum. Di antaranya yang diharamkan adalah daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bangkai, darah, dan homer. Pun disebutkan tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan seperti harus menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang, kuku, dan kulit. Dalam setiap syariat yang difirmankan Allah pasti memiliki manfaat dan hikmah. Salah satu contohnya, kenapa babi diharamkan? Nah, jika ditelisik, seluruh komponen yang dimiliki babi hampir semuanya bisa digunakan untuk produk makanan, minuman, obat, dan bahan dasar kosmetik. Misalnya saja, gelatin babi bisa digunakan sebagai bahan dasar dari cangkang kapsul obat, jelly, permen, juga emulsifier untuk yogurt, es krim, dan mentega. Nah, perkembangbiakan babi juga 14 kali lebih banyak dibandingkan sapi dan 7 kali lebih banyak daripada kambing. Maka banyak sekali bahan dasar produk yang menggunakan babi dan turunannya. Namun jika diteliti lagi, ternyata mengkonsumsi babi memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh, seperti cacing parasit yang banyak terkandung dalam daging babi karena bahan dasar makanan dari babi yang berasal dari mana saja termasuk kotorannya sendiri, bahkan dari bangkai dan anaknya sendiri. Cara hidup babi yang kotor inilah yang membawa pengaruh buruk termasuk jumlah parasit yang banyak di dalam tubuhnya. Di samping itu, daging babi memiliki kandungan kadar lemak jenuh yang tinggi dan kolesterol, sehingga turunan produk babi berupa minyak babi diganti dengan minyak zaitun atau jenis minyak nabati lainnya untuk mengurangi efek lemak berlebih dalam tubuh. Dewasa ini, cara penyembelihan hewan juga menggunakan teknologi kejang-kejut yang didefinisikan tidak memiliki rasa sakit yang berlebihan dibandingkan dengan metode penyembelihan melalui jalur pernafasan dengan memutuskan tenggorokan, vena jugularis, dan arteri karotis. Namun hasil penelitian menyebutkan bahwa penyembelihan melalui jalur yang disyariatkan agama ternyata memiliki hikmah lain, yaitu kualitas daging yang dihasilkan lebih empuk dan berair serta memiliki pH ideal yaitu 5,6. Menurut Fazlin dan kawan-kawan dalam Halal System in Meat Industries tahun 2019, hewan yang disembelih dengan metode kejang-kejut menjadikan hewan menjadi trauma di mana kandungan glukogen di otot mereka diaktifkan dan menjadikan daging sangat keras. Penggunaan minuman tidak halal yang dilarang oleh agama adalah khamar yang bersifat memabukkan. Hal ini disebabkan karena ada efek rusaknya hati berupa sirosis hati, kerusakan pankreas, dan berujung kepada sistem saraf pada manusia yaitu otak. Seseorang yang sudah pernah mengkonsumsi khamar atau sesuatu yang memabukkan biasanya akan dicetak oleh bagian blueprint otak dan meminta untuk diberikan asupan sehingga membuat seseorang kecanduan.
Jika kecanduan ini dipenuhi terus-menerus, maka akan merusak otak sebagai salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Maka meninggalkan minuman yang memabukkan menjadi salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan, salah satu anugerah Tuhan yang sangat penting. Nah, barangkali sekian pemaparan materi mengenai manfaat produk halal bagi kesehatan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.